berkaitan dengan curang Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Pada bagian muqaddimah beliau menegaskan, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Man a'ana ala maksiatin, barang siapa yang mengajak kepada kemaksiatan. Kata maksiat di sini adalah isim nakirah yang berarti maksiat dalam arti luas. Man a'ana ala maksiatin, barang siapa yang mengajak kepada kemaksiatan, barang siapa yang mengajak kepada kezaliman, barang siapa yang mengajak kepada kebatilan, barang siapa yang mengajak kepada kemungkaran, dan barang siapa yang mengajari kecurangan. Kata Imam Ghazali, walau bisyatri kalimatin, kendati pun dia mengajarinya, mengajaknya hanya dengan sepotong kata. Walau bisyatri kalimatin, kendati pun mengajaknya itu cuma tanda tangan saja sebagai persetujuan. Walau bisyatri kalimatin, walaupun dia itu hanya menyetujui saja, kana syarikan lahu fiha, maka dia termasuk orang yang berbuat zalim itu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin sidang tarawih rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kecurangan, barang siapa yang melihat kemungkaran, barang siapa yang melihat kemaksiatan, maksiat di depan mata, kecurangan di depan mata, falyughayyir biyadihi, maka cegahlah, maka rubahlah biyadihi, dengan kekuasaannya. Jadi kalau ada Pak RW di sini. Ada. Kalau ada Pak RW di lingkungan ke-RW-nya itu ada perjudian, ada kecurangan, RW-nya diam saja, maka berarti RW itu dihukumi sama dengan yang berbuat curang, kata Imam Ghazali. Na'udzubillah min. Falyughayyir biyadihi, rubahlah dengan kekuasaannya. Kalaulah kita tidak mampu karena backingnya adalah lurah, backingnya adalah camat, fa illam yastati fa bilisani, maka rubahlah dengan lisan kita. Berteriaklah, informasikanlah bahwa telah terjadi kezaliman, telah terjadi kemaksiatan, telah terjadi kecurangan. Andaikan itu masih tetap tidak bisa, maka fabi qalbi, haruslah kita ingkar bil qalbi, wa dzalika adaful iman, itulah selemah-lemah iman. Hadirin kaum muslimin, sidang subuh, sidang tarawih rahimakumullah. Biasaan subuh, ingat subuh aja. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, kecurangan, rubah. Setidak-tidaknya kita ingkar bil qalbi. Kata, kenapa kita mesti mengingatkan? Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, khina sakata ahlul haq anil batil, tawahhama ahlul batil annahum alal haq. Khina sakat ahlul haq anil batil, tatkala para pengusung kebenaran, tatkala orang-orang yang mengusung kebenaran, mengusung hal-hal yang baik, para ustadz, para kiai, para ulama, dan tokoh-tokoh umat, sakata anil batil, diam saja terhadap merebaknya kebatilan, diam saja terhadap merebaknya kezaliman, diam saja terhadap merebaknya kemaksiatan.
maka bahayanya, kata Imam Ali, tawahama ahlul batil annahum al-haq, bahayanya adalah para pengusung kebatilan, orang-orang yang berlaku curang, orang-orang yang berbuat kemaksiatan, orang-orang yang berbuat dolim itu, annahum alal haq, dia merasa berada di jalan yang benar. Mengapa? Karena tidak ada yang mengingatkan. Dia anggap bahwa dirinya berada di jalan yang benar. Dia anggap bahwa dirinya berada di jalan konstitusi. Wajar. Yang namanya permainan curang itu wajar. Biasa kalau orang kalah itu nuduh yang menang itu curang. Biasa itu. Itu di kampung saya. Di sini ada. Hadirin kaum muslimin, sidang tarawih rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita renungkan perkataan Syekh Muhammad Sya'rawi. Beliau mengatakan, in lam tasta qaulal haq, in lam tastata qaulal haq fala tusaffaq lil batil. In lam tastata qaulal haq, jika engkau tidak bisa mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang curang itu curang, fala tusaffaq lil batil, janganlah engkau mendukung kebatilan, janganlah engkau mendukung kecurangan. Insya Bu, kedengaran enggak, Bu? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ada orang, ada kemungkaran diam saja, ada kemaksiatan diam saja, ada kecurangan diam saja, kata Mu'adz bin Yaman, itu disebut mayyitul ahya, mayit berjalan. Apa? Mayit berjalan. Kalau orang melihat kemungkaran, melihat kedoliman, melihat kemaksiatan, lalu diam saja, tidak mengingatkan, tidak menegur, dan tidak juga mengatakan bahwa perbuatan itu adalah tidak benar, kata Mu'adz bin Jabal, mayyitul ahya, itu namanya mayat berjalan. Kenapa disebut mayat berjalan? Karena dia itu cicing wae. Cicing mendel mawon, kata orang Cirebon. Mendel mawon, cicing wae. Mingkem bae, kata orang Indramayu. Mingkem. Tahu mingkem? Diam saja. Mayyitul ahya, mayat berjalan. Kenapa dikatakan mayat berjalan? Dia tidak menegur, tidak mengingatkan, dan juga tidak berbuat apapun terhadap kedoliman itu. Kenapa? Alladzi la yunkirul munkara biyadih wa la yunkirul munkara bilisanih wa la yunkirul munkara biqalbi. La yunkirul munkara biyadih, dia tidak mengingatkan, tidak menegur orang-orang yang berbuat maksiat itu. La yunkirul munkar bilisani, lisannya dia diam saja, mulutnya mingkem saja, dan juga wala bil qalbi, dan hatinya juga tidak ingkar terhadap perbuatan itu. Karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada bagian penutup ini mari kita renungkan sebuah kalimat dari ulama ahli hikmah. Beliau mengatakan, muslihun wahidun khairum min alafis solihin. Seorang penyeru kebaikan, seorang dai, seorang ulama yang menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, muslihun wahidun khairum min alafis solihin, lebih baik daripada 1000 orang soleh. Ribuan orang soleh tidak akan bisa merubah keadaan. Kenapa?
Karena ketika ribuan orang soleh itu di lingkungannya terjadi kemungkaran, dia diam saja. Dia orang soleh, tidak pernah tegur, tidak pernah mengingatkan. Dia orang soleh. Malamnya bertahajud, siangnya berpuasa. Lalu kemudian dia sering berderma, tetapi terhadap amar ma'ruf nahi munkar dia tidak melakukan apapun. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita, semua kita itu akan dijadikan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Mari kita tutup dengan doa, permohonan doa yang diajarkan oleh Nabi Yuna Adam alaihissalam. Karena kita ini adalah orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang banyak juga lalai, orang-orang yang juga terhadap kemungkaran kita diam saja. Karena itu di malam ini kita tutup dengan doa Rabbana ya Rabbana. Ayo, Rabbana ya Rabbana, Dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekali lagi, Rabbana ya Rabbana, Dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al baldatana hadza Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tajri ahkamuka wa sunnata rasulik. Allahumma ya Allah, pilihkan buat kami pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang fatonah, yang bisa membawa keakraban dan kedamaian serta kesejahteraan buat rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bitaqullah wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.